salat melayang, puasa hilang, salat tarawih terbang, infak dan sedekah tak dapat dibawa mati. Semua amal ini hancur kalau kita melakukan asyirku, syirik, menduakan Allah, menyembah, meminta, memohon kepada selain Allah. Kita diajarkan hanya Allah saja. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, meminta hanya kepada Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mensatukan Allah, menunggalkan Allah. Jangan lagi menyembah, meminta kepada selain Allah, meminta ke pokok kayu, meminta kepada batu, meminta kepada sungai, meminta kepada patung, meminta kepada binatang, meminta kepada jin, hantu dan setan. Kita diajarkan 17 kali sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang syirik, maka hancurlah segala amalnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La in asyrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka, maka hilanglah segala amal engkau. La in asyrakta, kalau kau duakan aku, kalau kau syirikkan aku, la yahbatanna amaluka, maka hancur, hilang, gugur, terbang, melayanglah amal engkau. Padahal amal nilai yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang syirik itu bukan berarti menyembah selain Allah. Orang yang syirik itu tetap menyembah Allah, tapi di samping menyembah Allah, dia meminta kepada selain Allah. Orang kafir musyrik Makkah itu tahu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man anzalas minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan air hujan, mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kau tanya siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. Tapi di samping menyembah Allah, mereka meminta kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, meminta kepada selain Allah, maka rusaklah akidahnya kepada Allah. Aklu riba, memakan riba. Orang yang makan riba, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka jahanam. Ayyuma lahmin, dimakan duit riba dalam bentuk ayam panggang, dalam bentuk nasi lemak, dalam bentuk ayam penyet, berubah menjadi setetes darah, berubah menjadi daging tulang belulang, maka dia menjadi santapan api neraka yang beratnya 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo. Ingat, kalau itu dari riba, hanya akan menjadi santapan api neraka. Padahal pagi petang kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Tak ada guna wa qina azabannar, karena dia hanya akan menjadi santapan api neraka. Bangkit dari kubur, allazina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang bangkit dari kerasukan setan. Kalau pernah Bapak Ibu menengok orang kerasukan setan, orang kesambat, orang tersapu, orang diganggu hantu, begitulah dia akan bangkit dari kubur nanti gara-gara makan riba, memakan harta anak yatim. Ini hati-hati yang mengelola anak yatim, yang punya panti asuhan, yang punya kebun sawit, tapi ternyata punya anak yatim. Seorang ibu, suaminya mati, meninggal, punya anak laki-laki, ibu cuma dapat 1/8. Kalau 1 miliar, ibu cuma dapat 125 juta. Yang 875 ini punya anak. Ibu nikah lagi, dapat suami baru, berondong, diambilnya tanah, makan haram, makan harta anak yatim. Maka bagikan kepada anak, tunggu setelah dia dewasa. Faman kana ghaniyan falyasta'fif, kalau kau kaya, kalau kau mampu, jangan makan harta anak yatim. Faman kana faqiran, tapi kalau miskin, susah, tak ada duit, falyakul, boleh
Ibu-ibu yang mengelola harta anak yatim, menerima sawit anak yatim, menerima pokok karet gotah anak yatim, mengurus ruko anak yatim, mengelola panti asuhan, falyakul bil ma'ruf. Boleh dia makan sebatas standar. Kalau di Pelelawan standar upah minimum kabupaten, UMK, upah minimum regional. Kira-kira kalau mengurus 10 hektar sawit di Kabupaten Pelelawan berapa layaknya digaji? 5 juta, dia ambil 5 juta, boleh. Tapi kalau dia ambil 6 juta, berarti dia curang. Man ghassana falaysa minna. Siapa yang curang bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendusta agama bukan orang liberal sekuler. Pendusta agama adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sanggup dia makan kolak 5 piring anak yatim buka puasa pakai garam. Maka kita periksa 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Tengok, periksa lagi anak-anak yatim kita. Periksa anak yatim, jangan yang anak yatim yang emaknya masih muda saja. Periksa semua anak yatim yang susah, cek. Jangan menyantuni anak yatim cuman di bulan puasa saja. Karena anak yatim laparnya bukan cuma bulan puasa. Perut anak yatim sama macam perut kita. Jangan siksa anak yatim, dipajang di depan orang ramai. Saya sudah tanya sama anak yatim yang sudah dewasa, selama kalian jadi anak yatim, kapanlah yang paling menderita? Yang menderita adalah waktu bulan puasa, dipajang di depan orang banyak, disapu kepala, dikasih duit, dipoto, sampai di rumah duitnya cuma 5.000 perak. Menyiksa anak yatim. Kalau kita mau memuliakan anak yatim, beli beras, beli gula, beli minyak, beli roti, belikan pakaian, masukkan ke plastik, antar ke rumahnya. Jangan dipoto, jangan ditampakkan wajahnya di internet. Kalau saya menyantuni anak yatim, fakir miskin, du'afa, wajahnya ditutup pakai gambar love, I love you anak yatim. Jangan nampakkan wajahnya, karena dia juga manusia. Dia malu gambarnya dipertontonkan di Instagram, di Facebook. Kita sedang melecehkan anak yatim. Anak yatim jangan jadikan pengemis. Anak yatim kita muliakan. Datang ke sekolahnya, tanya Pak Kepala Sekolah, berapa anak yatim di sini? Anak yatim ada 100, bayarkan uang sekolahnya tanpa dia tahu siapa yang membayar. Begitu kalau kita mau menyantuni anak yatim. Ingat, menyia-nyiakan anak yatim pendusta agama. Orang yang makan harta anak yatim, alladzina yakuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim, innama yakuluna fi butunihim nara. Berarti mereka makan api neraka di perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira. Mereka akan masuk dalam neraka sa'ir. Jangan sampai kita merasa sudah beramal, tapi ternyata tidak tersisa apa-apa.